Sementara itu, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menggelar aksi penolakan pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan gedung DPR. Mereka menilai RKUHP memiliki sederet pasal bermasalah. Dalam aksinya, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai pembetulan KUHP yang kontroversial adalah kemunduran bagi demokrasi negara karena undang-undang tersebut mengontrol kehidupan pribadi dan bukan mengurus masalah publik. Pada seharusnya itu negara lebih fokus dalam pemenuhan hak-hak sipil, ekonomi, budaya kita seperti hak pekerjaan, hak kesehatan dan sebagainya. Mereka harusnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti itu. Tapi mereka justru malah mengeluarkan KUHP yang sifatnya tidak demokratif. Mereka terlalu mengurusi urusan privat kita, tidak mengurusi hal yang benar-benar sangat publik gitu. Sehingga ini ada kemunduran negara kita dari yang sudah diperjuangkan reformasi, itu justru kita kembali lagi ke sebelumnya. Aturan baru yang akan berlaku untuk orang Indonesia dan orang asing ini juga melarang kohabitasi antara pasangan yang belum nikah. Undang-undang itu juga akan melarang menghina presiden atau lembaga negara, menyebarkan pandangan yang bertentangan dengan ideologi negara, dan melakukan protes tanpa pemberitahuan. Meskipun ini undang-undang dibuatnya juga untuk tujuan publik, tapi ketika kita teliti lagi beberapa pasal-pasal yang ada dalam RKUHP-nya, justru itu bukan untuk kepentingan publik, malah menjerumuskan publik itu sendiri ke dalam sel-sel penjara gitu. Makanya kita mendorong bahwa publik harus tahu bahwa di dalam RKUHP ini semua bisa saja kena, karena sekecil apapun perbuatan kita itu sangat potensial untuk dikriminalisasi. Meski undang-undang yang mencakup hukuman yang lebih ringan bagi mereka yang dituduh melakukan korupsi ini tidak akan berlaku selama 3 tahun untuk memungkinkan penyusunan peraturan pelaksanaan, tetapi telah memicu kekhawatiran bahwa hal itu dapat menakut-nakuti wisatawan dan merusak investasi. Pakar hukum Bivitri Susanti mengatakan, meski ada kemungkinan hukum tidak ditegakkan secara tegas, namun akan menimbulkan perasaan bahwa masyarakat tidak bisa bebas mengkritik pemerintah dan secara psikologis mempengaruhi masyarakat. So there are some technicalities indeed, but those articles still can be threats to democracy because they are actually against the Constitution, against the human rights. And at the end of the day, although maybe conduct is not punished in practice, but to have such a regulation, to have such a legal framework will also create some kind of stigmatization, and then also the feeling that we cannot freely criticize the government and psychologically affects the society. Pemerintah telah merencanakan untuk meloloskan revisi Undang-Undang Pidana era kolonial negara itu pada 2019, tetapi protes nasional menghentikan pengesahannya. I believe that the government should actually delay the process a little bit, open up for more participation, because what they call as participation for the past months was only just socialization, only one-way communication from the government to the participants, and then they can take away or at least revise the 18 articles that have been our concerns. And then we can have really the new penal code, departing from the colonial period. So I think this is still a failure if the key success is departure from the colonial period. Sebelumnya, Komisi Hukum DPR bersama pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyepakati RKUHP di tingkat 1 pada Kamis 24 November 2022. Keputusan ini diambil usai Komisi Hukum dan Pemerintah membahas 23 poin yang dirangkum dari Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM fraksi yang diserahkan kepada pemerintah. Nusantara TV melaporkan.